Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Aprianti, jurusan Ilmu Komunikasi kelas 2B. Tugas MK Agama, menjelaskan hubungan akhlak dan tasawuf. Hubungan akhlak dengan tasawuf. Akhlak dapat diartikan sebagai tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja, diawali dari proses latihan yang menjadi kebiasaan, bersumber dari dorongan jiwa untuk melakukan perbuatan dengan mudah tanpa melalui proses pemikiran. Pertimbangan atau penelitian istilah tasawuf berasal dari kata sufi yang artinya suci. Tasawuf adalah ilmu yang mengajarkan tentang cara menyucikan jiwa dan menjernihkan akhlak serta membangun lahir dan batin untuk mencapai ketenangan abadi. Akhlak menurut bahasa adalah sifat, tabiat, budi pekerti atau perangai seseorang yang melekat pada diri seseorang ini. Sedangkan secara istilah, akhlak artinya adalah sifat seseorang yang melekat dalam dirinya yang kemudian dapat terlihat dari perilaku orang tersebut. Maka bila akhlak baik, perilaku akan baik, dan apabila akhlaknya buruk, maka perilakunya akan buruk. Dalam Islam, akhlak merupakan buah dari sebuah keimanan yang mana dalam Islam ini akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah atau akhlakul karimah adalah akhlak terpuji, yaitu akhlak yang baik yang ada dalam diri manusia. Manusia fitrahnya adalah makhluk yang baik, namun dalam perkembangannya, maka manusia mulai terpengaruh oleh sekitarnya, yang muncul akhlak buruk dalam dirinya. Namun atas izin Allah, maka manusia mampu mengamalkan akhlak mahmudzah ini. Bukti bahwa akhlak mahmudzah adalah fitrah manusia adalah normanya, kita akan merasakan kesenangan atau ketenangan dalam diri bila melakukan suatu kebaikan. Yang termasuk dalam sifat terpuji adalah amanah, dapat dipercaya, sidik, benar atau jujur, pemaaf atau mudah memaafkan, tolong menolong, kerja keras, syaja'ah atau berani, adil, dan silaturahmi. Akhlak mahmudzah artinya adalah akhlak yang tercela, yaitu segala bentuk perbuatan manusia, baik keyakinan, ucapan, dan perbuatan yang dapat menandakan kemudaratan bagi diri sendiri dan orang lain, dan dapat membahayakan iman dan mendatangkan dosa, digolongkan akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah berasal dari setan dan hawa nafsu manusia. Maka disampaikan orang yang buruk akhlaknya adalah bila lain takut akan perbuatan lisan dan tangannya. Yang termasuk akhlak tercela adalah zolim dan suka menganiaya, suka berkelahi dan bersengketa, suka mencuri, pembunuh, tajasus atau suka mencari kesalahan orang lain, pendusta, gibah dan fitnah, namimah atau adu domba, khianat, pemarah, sombong, pendendam, ria, iri dengki, kufur dan syirik, dan sifat-sifat buruk lainnya. Dalam buku Akhlak Tasawuf karya Abu Dinata dijelaskan makna tasawuf secara kata saja memiliki banyak arti. Sejumlah ahli tasawuf menjelaskan bahwa makna tasawuf secara bahasa berasal dari kata al-sufah atau orang yang ikut pindah dengan Nabi dari Mekah ke Madinah. Selanjutnya bisa dimaknai pula sebagai suf atau barisan, suf kain wol, hingga bahasa Yunani sophos, hikmat. Kal al-sufah misalnya menggambarkan keadaan orang yang rela mencurahkan jiwa, raga, harta benda, dan lainnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap pengikut dakwah Rasulullah selagi susah. Namun demikian, dari sisi linguistik, tasawuf dapat dipahami sebagai sifat mental, yakni sikap mental yang senantiasa memelihara kesucian diri, ibadah, menjalani kehidupan dengan sederhana, hingga sikap rela berkorban untuk kebaikan dan selalu bijaksana.
Dari sisi istilah pengertian tasawuf, manusia yang memiliki keterbatasan berupaya mensucikan diri dengan cara menjauhkan pengaruh kehidupan dunia. Kemudian mereka memutuskan perhatian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disimpulkan dalam buku tersebut bahwa tasawuf pada intinya adalah upaya untuk melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan diri dari pengaruh kehidupan dunia. Hal itu dilakukan guna mencerminkan akhlak yang mulia dan senantiasa pelakunya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak dan tasawuf saling berkaitan. Akhlak dalam pelaksanaannya mengatur hubungan horizontal antara sesama manusia, sedangkan tasawuf mengatur jalinan komunikasi vertikal antara manusia dengan Tuhannya. Akhlak menjadi dasar dari pelaksanaan tasawuf, sehingga dalam prakteknya tasawuf tinggi akhlak. Hubungan akhlak dan tasawuf tidak bisa terpisahkan, karena kesucian hati akan membentuk akhlak yang baik pula. Pada intinya, seseorang yang masuk ke dalam dunia tasawuf harus menundukkan jasmani dan rohani dengan cara mendekatkan diri kepadanya dan menjaga akhlak yang baik. Dapat disimpulkan, hubungan akhlak dan tasawuf sama-sama berorientasi kepada kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama memprioritaskan kepada kemuliaan akhlak dan kebersihan jiwa, sama-sama mengarahkan kepada terciptanya kebahagiaan di dunia dan akhirat. Terima kasih, cukup sekian yang bisa saya jelaskan tentang akhlak dan tasawuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.